Pengadilan Tinggi Agama Manado dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982, dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 1 Februari 1984 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Bapak Profesor Haji Bustanul Arifin, Sarjana Hukum. Pengadilan Tinggi Agama Manado beralamatkan Jalan 17 Agustus nomor 46A, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berada pada jalur kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi Agama Manado berdiri pada lahan seluas 2.728 meter persegi dengan luas bangunan 1.932 meter persegi. Pengadilan Tinggi Agama Manado mewilayahi 10 pengadilan agama kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saat memasuki kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado, Anda memasuki zona integritas dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini, sebagaimana himbauan pemerintah Republik Indonesia. Tamu atau pengunjung wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, ukur suhu tubuh, serta menjaga jarak. Komitmen bersama untuk membangun zona integritas di Pengadilan Tinggi Agama Manado telah dicanangkan sejak tahun 2019 yang ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas yang menghadirkan stakeholder Pengadilan Tinggi Agama Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Iskandar Pabituman MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado beserta jajaran mengucapkan selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Manado yang siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Tinggi Agama Manado hebat. Area perubahan disusun agar arah perubahan dan komponen yang terprogram dapat tercapai. Area perubahan pertama, manajemen perubahan, membentuk tim kerja berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, menyusun rencana kerja, melakukan sosialisasi pembangunan, menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama, melakukan monitoring dan evaluasi. Pimpinan sebagai role model yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan, menetapkan agen perubahan, pembinaan disiplin, dan pembinaan kerohanian secara konsisten. Area perubahan kedua, penataan tata laksana, telah disusun dan diterapkan SOP, tersedia informasi alur layanan, tersedia comment center, dan telah dilakukan pencatatan surat menyurat melalui e-office. Terdapat aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, aplikasi Sisurban, Sistem Informasi Perkara Banding, tersedia media sosial berupa website, Facebook, Instagram, dan channel YouTube. Terdapat juga aplikasi e-Samani, Sistem Aplikasi Monitoring Absensi. Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, melakukan mutasi lokal atau internal, telah disusun SKP yang selaras dengan perencanaan kinerja, menerapkan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang melakukan tanda hadir dengan melakukan fingerprint dan mengisi daftar hadir pada saat apel kerja,
mengikuti ekspos penanganan perkara, diskusi, dinamika kelompok, dan sharing knowledge. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja. Memiliki rencana kerja yang berorientasi hasil telah dibuat perjanjian kinerja. Penyusunan laporan kinerja, tepat waktu, memiliki indikator kinerja utama, memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat dan FGD. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Telah dilakukan pengendalian gratifikasi dengan melakukan pemasangan banner yang memuat pesan ajakan kepada masyarakat untuk berperan di dalam pengendalian gratifikasi. Telah dibentuk unit gratifikasi, dibentuk unit penanganan pelaporan, tersedia ruang penerima pelaporan whistleblowing system, sosialisasi penerapan SPIP, pemberian informasi dan penerima laporan pengaduan masyarakat dalam website, telepon pengaduan, buku agenda, dan kotak pengaduan. Dilakukan identifikasi dan disosialisasikan potensi mengenai benturan kepentingan mengisi LHKPN dan LHKASN. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya ruang PTSP, tersedia ruang tunggu yang nyaman, ruang koordinasi, ruang pengaduan, buku tamu digital, survei pelayanan, maklumat pelayanan, area khusus merokok, marka petunjuk arah dan titik kumpul, parkir khusus penyandang cacat atau disabilitas, area parkir yang tertata rapi, serta penerapan kebersihan, kerapian, dan keindahan. Zona integritas yang telah dimulai sebelum pencanangan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan antara lain akreditasi penjaminan mutu atau APM dengan predikat A Excellent sejak tahun 2018 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peringkat kedua, kategori sumber data yang responsif dalam penyusunan publikasi Provinsi Sulawesi Utara dalam angka 2018 yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Peringkat pertama dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran wilayah tahun 2014 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Peringkat pertama atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan tahun 2017 lingkup Sulawesi Utara yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi Agama Manado telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan memberikan pelayanan administrasi yang pasti, terukur, mudah, serta bebas dari korupsi. Layanan yang diberikan pada PTSP meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pengiriman produk pengadilan, penanganan pengaduan. Di samping pelayanan langsung di atas, para pengunjung atau pengguna layanan dapat melakukan konsultasi online dengan cara membuka website Pengadilan Tinggi Agama Manado. Klik pada sudut kiri bawah, maka informasi dan layanan yang dibutuhkan dapat tersajikan. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas, sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama Manado saat ini berjumlah 39 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang panitera, 1 orang sekretaris, 5 orang hakim tinggi, 2 orang panitera muda, 2 orang kepala bagian, 2 orang panitera pengganti, 4 orang kepala sub bagian, 10 orang pelaksana, dan 10 orang tenaga honorer.
Di samping itu, berbagai inovasi dibuat dan dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado guna transparansi pelayanan, menghindari terjadinya praktek korupsi, antara lain dengan mempercepat waktu penyelesaian perkara banding, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara banding paling lama 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, bahkan bisa lebih cepat dari waktu tersebut. Aplikasi Sisurban, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Banding. Dengan keunggulan aplikasi ini adalah para pihak yang melakukan upaya hukum banding dapat mengetahui jalannya proses administrasi perkara banding yang diajukan secara real time. Aplikasi e-Samani adalah sistem aplikasi monitoring absensi Pengadilan Tinggi Agama Manado. Berdasarkan hasil survei internal Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Manado berada di angka 93,65 atau mutu pelayanan sangat baik, dan indeks persepsi anti korupsi berada pada indeks 3,97 atau bebas dari korupsi. Saya, Advokat Firmansyah Pratama Alim, sebagai lawyer yang saat ini berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Manado, merasa sangat memuaskan dengan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Tinggi Agama Manado menerapkan asas-asas peradilan cepat, mudah, efisien. Terima kasih Pengadilan Tinggi Agama Manado. Sukses untuk kita bersama. Saya selaku Ketua Pengadilan Agama Manado mengapresiasi terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama dalam penyelesaian perkara-perkara banding yang dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas. Maju Pengadilan Tinggi Agama Manado dan sukses. Saya Fadila Bastumur dan keluarga telah selesai melaksanakan perkara melalui proses banding Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan kami sangat puas dengan pelayanan PTA Manado. Terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan seluruh karyawan di Pengadilan Tinggi Agama Manado yang telah bekerja sama selama ini untuk bisa menerima mahasiswa IAIN Manado di Pengadilan Tinggi Agama Manado sangat memuaskan. Dan untuk itu tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu para mahasiswa untuk bisa sekali lagi melaksanakan kegiatan magang dan mendapatkan pengalaman yang berharga bagi mereka untuk bisa meningkatkan kualifikasi di bidang program studi agama. Di dalam kiprahnya melayani masyarakat di Sulawesi Utara ini, saya anggap cukup baik. Semua permasalahan-permasalahan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama ini dapat diselesaikan dengan baik. Ya, termasuk nanti hal-hal sengketa tentang perbankan, termasuk perbankan syariah yang sudah tren sekarang ini di Indonesia. Nah, oleh karena itu, bagi masyarakat yang punya masalah, tentunya jangan lari ke mana-mana, tapi Pengadilan Tinggi Agama itulah yang paling penting. Pengadilan Tinggi Agama dan Pak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang alhamdulillah sejak 2017 saya masuk sampai sekarang, saya merasakan ada secara emosional ada keterkaitan di mana bahwa ada beberapa kegiatan yang bersifat pelayanan lah, katakan begitu, termasuk pada saat di mana penentuan Ru'yat Hilal gitu 1 Ramadan. Itu terus menerus bersinergi dan berkolaborasi. Saya kira teman-teman di kabupaten kota itu merasakan tentu sangat baik lah, bagus, dan ini tentu perlu terus ditingkatkan. Jadi
Seluruh kegiatan yang telah dilakukan ditujukan guna peningkatan mutu layanan dan transparansi peradilan sebagai perwujudan misi Mahkamah Agung, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Mahkamah Agung